Saya Weni Indasari NIM 652 akan menjelaskan materi hari ini, yaitu pengujian hipotesis deskriptif. Pertama-tama, apa itu hipotesis deskriptif? Hipotesis deskriptif adalah pengujian pada variabel mandiri atau suatu variabel penelitian saja, sehingga tidak membuat perbandingan, menyatakan hubungan ataupun pengaruh, tetapi berlaku untuk membedakan antara dua kelompok atau lebih dalam satu sampel dan satu variabel. Dalam analisis ini, kebanyakan variabel yang dianalisis didasarkan pada nilai rata-rata atau varians dari data yang didasarkan pada sampel maupun populasi. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan berbagai jenis alat uji teknik statistik. Teknik mana yang digunakan untuk menguji tergantung dari jenis data yang akan dianalisis. Yang pertama ada statistik parametrik. Sugiono mengemukakan statistik parametrik itu bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan berdistribusi normal. Untuk itu, sebelum peneliti menggunakan teknik analisis statistik parametrik, maka kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Bila tidak normal, maka teknik yang digunakan adalah teknik statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti syarat data berskala interval atau rasio, syarat pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal, varian yang homogen, dan sebagainya. Nah, berikutnya akan dijelaskan mengenai one-tailed test. Nah, pengujian satu sisi, yaitu pilihan pengujian hipotesis dengan jalan memilih salah satu pihak. Artinya, one-tailed itu sebagai pengujian satu arah. One-tailed digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya positif atau negatif. Contoh hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan one-tailed karena arah hipotesisnya sudah diketahui sebelumnya, yaitu arah positif. Nah, di one-tailed test itu ada dua uji pihak. Yang pertama, uji pihak kiri digunakan apabila H0-nya itu berbunyi lebih besar atau sama dengan dan H0 lebih kecil. Untuk yang kedua, uji pihak kanan. Ini digunakan apabila H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan H0 lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Kristanti, NIM 667. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu two-tailed test. Oke, langsung saja. Two-tailed diartikan sebagai pengujian dua arah. Two-tailed digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya, apakah negatif atau positif. Berbagai kemungkinan munculnya sebuah hipotesis, artinya hipotesis dapat mengandung pengertian yang sama atau tidak sama. Contoh hipotesis adalah terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan two-tailed karena arah hipotesisnya belum diketahui. Atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini hanya untuk mengetahui ada yang tahu atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Pada pengujian dua sisi, pernyataan HO berbunyi sama dengan dan HO berbunyi tidak sama dengan. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sample test, di mana metode sample test dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama one-t-test, yaitu merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Pada uji hipotesis ini diambil satu sampel yang kemudian dianalisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel tersebut. Selanjutnya, paired sample t-test, yaitu merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel yang
mendapatkan suatu treatment yang kemudian akan dibandingkan rata-rata dari sampel tersebut antara sebelum dan sesudah treatment. Ketiga, independent sample t-test, yaitu uji yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi, tujuan metode ini membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu binominal. Binominal digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok kelas. Datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil kurang dari 25. Dua kelompok kelas itu misalnya kelas pria dan wanita, senior dan junior, sarjana atau bukan sarjana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam populasi itu akan diteliti dengan menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila dari dua sampel itu akan diberikan untuk populasi, maka peneliti akan menguji hipotesis statistik, yaitu menguji ada tidaknya perbedaan antara data yang ada dalam populasi itu dengan data yang ada pada sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, tes binominal digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel bila datanya nominal berbentuk dua kategori atau dua kelas. Tes ini dikatakan tes binominal karena distribusi data dalam populasi ini berbentuk binominal atau suatu distribusi yang terdiri dari dua kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik non-parametrik yaitu T-square. T-square ini digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara dua variabel di mana salah satu atau kedua variabelnya berukuran nominal. Cara pengujian hubungan antara dua variabel dengan statistik T-square dilakukan dengan menguji perbedaan frekuensi dari kelompok sampel. Sebagai contoh, pengujian apakah ada hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan dilakukan untuk menguji apakah perbedaan frekuensi yang berpendidikan tinggi antar kelompok sampel wanita dan pria. Tabel T-square berfungsi untuk mengetahui antara baris dan kolom. Interpretasi T-square adalah sebagai berikut. Hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara baris dan kolom, sedangkan H1 ada hubungan antara baris dan kolom. Pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi persen T-square-nya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikansi persen T-square-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mengerjakan uji one sample t-test. Di sini disediakan contoh soal, yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random 12 siswa yang aktif di OSIS. Adapun nilai rata-rata hasil belajar 12 siswa adalah sebagai berikut. Ini ada di sini. Maka ini dapat dikerjakan di aplikasi SPSS dengan metode one sample t-test. Langkahnya yaitu pertama, buka aplikasi SPSS. Buka aplikasi SPSS. Kemudian kita klik pada variabel. Nah, ini variabel view. Kemudian di variabel view itu kita isikan sesuai apa yang ada di makalah. Jadi untuk yang nama ini kita isi hasil, kemudian ini numerik, ini 0, desimalnya 2, ini labelnya diisi hasil belajar, variannya non, kolomnya 0, kolomnya 8, right scale, dan input. Lalu setelah mengisi di variable view, kita isi di data view. Di data view kita masukkan nilai rata-rata 12 siswa itu ya di sini. Nah, ini dapat diambil langsung saja copy paste di yang ada di makalah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menguji normalitas. Kenapa diuji normalitas? Karena dalam one sample t-test itu syaratnya harus
data yang diuji harus berdistribusi normal. Jadi kita harus menguji normalitas terlebih dahulu. Klik analyze, kemudian descriptive statis, explore. Nah, maka akan muncul kotak dialog. Nah, kotak dialog ini silakan di variabel hasil belajar itu kalian pindahkan ke kotak ini, dependent list, lalu klik yang bagian plot, kemudian berikan centang pada yang ini. Setelah itu continue dan oke, maka akan muncul hasil output. Nah, lalu karena di output itu menunjukkan bahwa data yang kita uji itu sudah menunjukkan normal, berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji one sample t-test. Langkahnya adalah klik analyze, kemudian compare means, kemudian klik yang one sample t-test. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Maka kotak dialog ini silakan kalian pindahkan ini hasil belajar ini ke yang ke sini, masukkan ke sini. Kemudian yang test value ini isikan 75. Kenapa 75? Karena peneliti ingin membandingkan nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan nilai 75. Kemudian klik OK, maka akan muncul output. Nah, di output ini menunjukkan bahwa T hitung adalah sebesar 3,029. Nah, itu berarti dan degree of freedom atau derajat kebebasan itu adalah 11. Nilai signifikan totalnya itu adalah sebesar 0,011. Jadi rumusan hipotesis dalam pengujian one sample t-test itu adalah H0 sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan 75. Kemudian yang HA, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Nah, dari dasar pengambilan keputusan dari uji one sample t-test itu, apabila jika nilai signifikan totalnya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak, dan apabila itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulan dari uji one sample t-test dengan SPSS adalah berdasarkan output tabel one sample t-test yang ini. Karena ini 0,011 kurang dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang tadi sudah disebutkan ini berarti disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan 75. Tidak sama dengan 75. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara menguji pilot sample t-test di SPSS. Nah,
Caranya adalah seperti ini. Contoh soalnya, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa SD kelas 5. Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh strategi pembelajaran tersebut, guru itu melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar. Dua tes ini, yang pertama yaitu pre-test dan yang kedua post-test. Maka guru mempunyai 2 hasil belajar siswa, yaitu hasil pre-test dan hasil post-test. Adapun rincian hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Jawa pada kelas 5 SD yang sudah terkumpul adalah sebagai berikut. Ini ada data nilai-nilai. Nah, sebelum melakukan uji pilot sample t-test, langkah yang harus diambil sama dengan yang tadi, yaitu menguji mengetahui data nilai berdistri normal atau tidak. Langsung saja kalian bisa melakukan langkah yang seperti tahap yang sebelumnya pada one sample t-test untuk menguji normalitas. Nah, karena ini apabila data itu sudah menunjukkan bahwa berdistribusi normal, silakan langsung saja dibuka aplikasi SPS-nya untuk menguji pilot sample t-test. Dengan buka aplikasi SPS, kemudian pada variabel view isikan ini yang seperti pada makalah. Untuk yang name itu diisi, yang pertama itu pretest dan yang kedua post-test. Untuk pretest ini sesuai yang ada di sini, numerik 80, labelnya pretest 00, 8 right scale. Yang post-test juga sama, tapi yang labelnya ini diisi dengan post-test. Setelah mengisi di variabel view, isi di data view-nya. Nah, data view-nya ini untuk pretest itu kalian bisa copy paste yang ada di makalah saja, dan post-test juga sama. Ini datanya sudah dimasukkan. Nah, apabila data sudah dimasukkan, langkah berikutnya adalah langsung saja menguji pilot sample t-test. Caranya adalah klik analyze, kemudian klik compare means, lalu klik yang pilot ini. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Maka ini langkah selanjutnya adalah pindahkan ini pada karena kita akan menguji perbandingan antara hasil belajar pre-test dan post-test, maka klik pada data pre-test, kemudian klik ini pre-test, klik tombol yang tersedia untuk memasukkan data pre-test, maka klik tombol ke kotak sebelah kanan. Nah, kemudian dengan cara yang sama lakukanlah untuk data post-test. Ini masukkan sini. Apabila sudah, klik option yang ini, maka akan muncul kotak dialog lagi. Nah, pada ini isikan 95 karena ini menunjukkan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Kemudian klik continue. Dan klik OK, maka akan muncul outputnya. Nah, ini kita akan dapat menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan, yaitu ada atau tidak pengaruh penggunaan strategi Answer Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Jawa kelas 5 SD. Nah, namun sebelum itu kita perlu mengetahui rumusan hipotesisnya dan pedoman pengambilan keputusan dalam uji pilot sample t-test. Nah, rumusan hipotesisnya itu adalah H0, tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dengan post-test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada kelas 5. Sedangkan HA-nya
ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test. Jadi artinya itu ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa kelas 5 SD. Nah, sedangkan pedoman pengambilan keputusan itu dalam uji pilot sampel t-test, jika signifikan Kutil lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, HA diterima. Dan sebaliknya apabila signifikan Kutil lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, HA ditolak. Nah, berdasarkan tabel output pair sampel t-test menunjukkan bahwa nilai signifikan Kutil adalah sebesar 0,002. Maka itu kan berarti angkanya lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran answer gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD. Baiklah, selanjutnya adalah menguji independent sample t-test. Nah, perlu diketahui bahwa asumsi harus memenuhi beberapa asumsi persyaratan pengujian ini, yaitu kedua sampel ini tidak berpasangan, jumlah data yang masing-masing kurang dari 30 buah, data yang dipakai berupa kuantitatif berskala interval atau rasio, berdistribusi normal, dan adanya data kedua sampel adanya kesamaan varian atau mungkin. Nah, langsung saja ke contoh soal, yaitu ini contoh soalnya. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A yang menggunakan metode belajar ceramah dengan kelompok B yang menggunakan metode belajar diskusi? Maka guru memberikan soal yang sama kepada masing-masing siswa. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa itu adalah seperti ini. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini nilainya. Nah, di kelompok A itu ada 6 siswa, di kelompok B itu ada 5 siswa. Dengan rumusan hipotesis penelitian seperti ini. H0 tidak ada perbedaan, HA ada perbedaan. Nah, sebelum kita melakukan uji independent sample t-test, maka untuk mempermudah marilah kita membuat tabel pembantu seperti ini. Jadi kita kelompokkan. Untuk kelompok A itu kita beri kode 1. Ini ya. Lalu di bawahnya langsung saja untuk kelompok B kita beri kode 2. Nah, lalu kita buka, untuk mengerjakan langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, ini. Nah, selanjutnya pada klik variable view kita klik, lalu kita isi di situ. Nah, ini kita isi untuk yang nama itu hasil. Baiklah, kami akan memberikan contoh selanjutnya, yaitu cara mengerjakan independent sample t-test di aplikasi SPSS. Berikut adalah asumsi persyaratan pengujian ini yang harus dipenuhi. Ada A, B, C, dan E, F, G, pokoknya ini ya. Lalu langsung saja contoh soal. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dan kelompok B yang menggunakan metode belajar yang berbeda? A itu menggunakan metode belajar ceramah, sedangkan B itu menggunakan metode belajar diskusi. Maka guru itu memberikan soal kepada masing-masing siswanya. Nah, adapun skor yang didapatkan adalah seperti ini. Ini skor untuk kelompok A dan ini skor untuk kelompok B. A ada 6 siswa dan B ada 5 siswa. Dengan rumusan hipotesis penelitian seperti ini, H0 tidak ada perbedaan rata-rata dan HA ada perbedaan rata-rata ini. Nah, sebelum melakukan pengujian, lebih baik kita membuat tabel penolong seperti ini ya. Ini kita isikan 1 sampai 6 ini adalah nilai yang tadi pada siswa kelompok A, kita berikan kode 1. Lalu 7 sampai 11 ini adalah nilai dari siswa
dengan kelompok B yang kita berikan kode 2. Selanjutnya, untuk mengerjakan di SPSS, mari kita buka lembar kerja SPSS. Nah, pada variabel view kita isikan. Untuk ini berikan pada variabel view-nya itu mari kita isi dengan yang pertama itu hasil numerik 81, labelnya hasil belajar 668 right scale. Yang kedua itu kelompok, numerik ini 0 kelompok. Nah, untuk values-nya itu kita isi ya seperti ini. Jadi yang ini satu untuk ya ini seperti ini, 1 untuk kelompok A lalu di add, kemudian isi lagi 2 itu untuk kelompok B lalu di add lalu diklik OK. Nanti hasilnya seperti ini, lalu right scale. Nah, untuk data view, nah di sini langsung saja kemudian untuk tabel data view ini isikan nilai siswa kelompok A dan dilanjutkan kelompok B di bawahnya. Jadi 1 sampai ini kelompok A, 7 sampai ini kelompok B. Langsung saja bisa copy paste di makalah tadi ini. Nah, begitupun juga yang di bagian kelompok ini. Bisa copy paste yang ini saja, langsung saja. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah lakukan analisis normalitas seperti 2 tes sebelumnya. Kalian bisa melakukannya terlebih dahulu seperti yang tadi. Jadi ini langsung saja setelah diuji normalitasnya kita langsung menguji independent sample t-testnya. Caranya adalah klik analyze, kemudian compare means, lalu independent sample t-test. Nah, kan hasilnya begini. Kemudian masukkan variabel hasil belajar ke kotak variabel ini, masukkan ke sini. Lalu masukkan variabel kelompok ke kotak yang ini. Klik, masukkan ke sini. Nah, kemudian klik define groups. Ini ya, kita klik ini. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, pada grup 1 isikan 1 dan pada grup 2 isikan 2. Kemudian klik continue, klik OK, maka akan muncul output. Nah, ini kan outputnya. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji ini itu adalah apabila signifikan total lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan B. Dan sebaliknya apabila signifikan totalnya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Nah, jadi dari ini dapat disimpulkan bahwa diketahui sigma ini signifikan total sebesar 0,035. 0,039. Nah, kan ini itu kan lebih kecil dari 0,05. Maka, sebagaimana dasar pengambilan yang tadi sudah disebutkan, berarti keputusan dalam uji independent sample t-test dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Berarti terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dan kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari uji binomial. Contoh soalnya sudah ada di makalah, yaitu ingin diketahui apakah kemunculan angka dan gambar pada uang koin memiliki peluang yang sama. Untuk itu dilakukan pelemparan uang koin sebanyak 17 kali. Hasilnya sebagai berikut. Langkah-langkah dalam SPSS-nya. Yang pertama, pada variabel view, ini namanya itu kan hasil lemparan.
kita singkat X, tipenya numerik, bitnya 8, desimalnya kita ganti dengan 0. Terus labelnya ini hasil lemparan. Kemudian value-nya tadi untuk gambar itu 0. Kemudian di add, kemudian untuk angka itu 1, kemudian add lagi, kemudian oke. Missingnya ini tetap, kolomnya tetap, kemudian measure-nya ini kita ganti dengan nominal, karena binomial itu digunakan untuk data yang nominal. Kemudian ke data view itu kita masukkan data dari hasil lemparan yang tadi, yang 17 kali tadi. Ini tinggal copy paste ke SPSS nya, kemudian analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian binomial. Nah, ini hasil lemparannya kita pindahkan. Kemudian ini cut point-nya kita ganti dengan 0, kemudian oke. Nah, hasil dari tes binomialnya adalah ini. Interpretasinya itu ini signifikansi dari uji binomialnya 0,629, berarti 0,29 itu lebih besar dari 0,05, sehingga di sini kesimpulannya itu 0,0629 itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Dengan demikian munculnya angka dan gambar pada pelemparan uang koin mempunyai peluang yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji Chi-square di SPSS. Soalnya itu mencari hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan. Yang pertama, kita masukkan di variable view X1, X2, X3-nya. X1 itu untuk gender, kemudian X2 untuk pendidikan, sedangkan X3 untuk frekuensi. Di sini value-nya untuk gender itu yang pertama untuk pria, yang kedua itu untuk wanita, kemudian klik OK. Sedangkan untuk pendidikan value-nya yang satu untuk SMP, 2 SMA, 3 untuk sarjana, kemudian klik OK. Kalau yang X3-nya frekuensinya itu tidak usah. Kemudian di measure-nya ini nominal semua. Kemudian masukkan data view-nya. Ini data-data yang telah ada di makalah, ini masukkan semua. Kemudian klik data, weigh cases, kemudian ini frekuensinya dipindah ke frekuensi variabel, kemudian klik OK. Kemudian kembali lagi ke tabel utama tadi, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pro step. Nah, di sini pendidikannya itu dipindah ke row, kemudian gendernya itu dipindah ke kolom. Kemudian di statistiknya ini centang Chi-square sama denominalnya contingency coefficient. Kemudian diklik continue. Kemudian di cell ini kita centang observed sama expanded. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, dibacanya itu dari Chi-square testnya ini. Ini hasilnya adalah nilai signifikannya 0,010, sehingga kesimpulannya atau interpretasinya itu pada tabel Chi-square test baris persen Chi-square yang ini menunjukkan nilai Chi-square sama dengan 9,191, dB-nya 2, kemudian P-value-nya atau signifikansinya itu 0,010, sehingga 0,010 ini kurang dari 0,5, sehingga maka H0-nya ditolak. Dengan demikian terdapat hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan.